pemisahan sebelum pelipat gandaan. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau terjadi pelipat gandaan? Bapak Ibu pernah dengar khotbah saya tentang double portion, bahkan urapan Benjamin itu 5 kali lipat. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, sebelum double portion dan sebelum 5 kali lipat datang dalam hidup saudara, maka harus terjadi dulu pemisahan sebelum pelipat gandaan. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, setelah Saul kehilangan perkenanan Tuhan atas hidupnya, maka Saul menjadi cemburu terhadap David, terhadap Daud, dan berusaha membunuhnya. Mari saya beritahukan kepada saudara, Daud dipilih bukan karena cari muka, tapi Daud dipilih karena Tuhan menemukan dia setia. Tuhan menemukan dia berkenan di hatinya. Namun dengan setia Tuhan melindungi Daud. Saul yang kehilangan perkenanan Tuhan mencoba menghancurkan Daud, membunuh Daud, tapi Tuhan melindunginya. Nah, setelah Saul meninggal, Daud menerima urapan yang kedua. Saya pernah jelaskan kepada saudara, urapan yang pertama 1 Samuel pasal yang ke-16, itu urapan yang pertama. Daud itu menerima 3 urapan. Urapan pertama, urapan kedua yang saya bicarakan di sini di Hebron, ya, menerima urapan yang kedua di Hebron, ya. Hebron itu artinya asosiasi, kumpul bersama, ya. Dan dia dijadikan raja di Yehuda. Ya. Itu adalah bagian dari suku Yehuda, dijadikan raja di Yehuda pada usia 30 tahun. Dikejar-kejar, Saul mati, Daud jadi raja. Daud jadi raja pun kalau Bapak Ibu belajar, 3 hari sebelum diurapi kedua kali, maka dia baru mengalami sebuah masalah yang sangat pelik, yaitu yang terjadi di Siklak. Di mana ketika mereka pulang dari peperangan, istri, anak-anak, bahkan garpu, sendok, sendal jepit, semua dirampas sama bangsa Amalek. Amalek itu artinya suka berperang pertama. Dan Amalek yang arti yang kedua dari Amalek adalah suka menyerang barisan belakang dari orang Israel. Orang Israel kalau berperang selalu menaruh orang-orang yang paling lemah, yang lagi mengandung, yang lagi sakit, yang lagi cacat, yang tua, anak-anak, itu ditaruh di barisan paling belakang. Dan Amalek selalu menyerang barisan belakang dari Israel. Siapa Amalek? Amalek adalah gambaran daripada kuasa kegelapan yang selalu menyerang orang-orang paling lemah di dalam keluarga kita. Mungkin dalam keluargamu, istrimu, anak-anakmu, atau suamimu lagi lemah karena belum percaya firman Tuhan. Amalek akan menyerang mereka. Tapi kita harus pakai prinsip Daud, menguatkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan merampas semuanya. Tidak ada satupun yang tertinggal, termasuk sendal jepit dibawa pulang. Ketika 3 hari setelah mereka merampas semuanya, maka Daud diurapi untuk kedua kali menjadi raja di Hebron. 2 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat 4 saya baca kepada Bapak Ibu. 2 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya Ahoniam, perempuan Israel, dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya, masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Haleluya. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ini urapan yang kedua untuk Daud. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, ya, sampai di situ. Bapak Ibu perhatikan bahwa Daud memerintah sebagai raja di Hebron selama 7,5 tahun. Hebron adalah sebuah batu loncatan, batu lompatan untuk Daud menaklukkan Sion. Sion bicara tentang kepenuhan Allah. Nanti kalau Bapak Ibu lihat dalam arti dari Sion banyak sekali. Tapi saya rangkum arti Sion, artinya kepenuhan Allah. Kalau kepenuhan Allah
Allah memenuhi kita, maka Bapak Ibu akan mengalami yang namanya more than enough, mengalami mujizat, miracle, pertolongan, jalan keluar, pemulihan, all, semua yang sedang kita cari. Dan Hebron adalah sebuah batu loncatan untuk ke Sion. Berbicara tentang kepenuhan Allah. Berarti apa makna rohani dari Hebron? Kenapa Daud harus diurapi di Hebron? Ya, Bapak Ibu, untuk dapat memahami arti daripada Hebron bagi orang-orang percaya, pertama-tama kita harus dulu melihat, menelaah orang-orang di dalam Alkitab yang dikaitkan dengan Hebron. Termasuk di dalamnya Abraham, Sarah, Ishak, Rika, Yakub, Kaleb, Aksa, bahkan Daud sendiri. Nah, orang pertama yang dikaitkan dengan Hebron dalam Alkitab itu adalah Abraham. Saya ulangi, orang pertama yang dikaitkan dengan Hebron dalam Alkitab adalah Abraham. Kejadian 13 ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Abraham pergi ke Hebron. Sebelum Abraham pergi ke Hebron, ia memisahkan diri dari Lot. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Tema kita adalah pemisahan sebelum pelipat gandaan. Sebelum Abraham pergi ke Hebron, ia memisahkan diri dari Lot. Kejadian 13 ayat 9, sebelum ayat yang di atas kita baca, ayat 18 kita baca, itu adalah pemisahan antara Abraham dengan Lot. Ayat 9 berkata begini, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Garis, pisahkan dirimu daripadaku. Abraham berkata kepada Lot, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Akibat pemisahan dari Lot dapat kita lihat di dalam Kejadian 13 ayat 14-17. Ketika Abraham berpisah dari Lot, maka kita lihat akibatnya. Harus terjadi pemisahan dulu sebelum pelipat gandaan. Kejadian 13 ayat 14-17 berkata, setelah Lot berpisah daripada Abram, ya, garis kata ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, garis kata itu ya, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Wow. Garis kata itu dulu. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu, bukan sesaat, tapi untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dihitung juga. Lalu Alkitab berkata terus, ya, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Setelah Abraham berpisah dari Lot, Tuhan berjanji untuk melipat gandakan dia dan membuat dia sangat banyak dan berbuah-buah. Hari ini Bapak Ibu, saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Teman kita menentukan apakah kita akan berbuah berlipat-lipat kali ganda ataukah tidak. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan berteman dengan orang yang buruk. Jangan-jangan mereka yang menghalangi untuk terjadi pelipat gandaan. Jangan berteman dengan orang yang malas ibadah. Jangan berteman, mengasihi mereka,
tapi jangan berteman, bergaul dengan mereka. Kasihi semua orang, percaya sedikit orang, jangan buat dosa kepada satu orang pun. Bapak Ibu tulis di situ. Mengasihi semua orang, percaya sedikit orang, jangan buat dosa kepada satu orang pun. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, mengasihi semua orang, percaya sedikit orang, jangan buat dosa kepada satu orang pun. Setelah Abraham berpisah dari Lot, Tuhan berjanji untuk melipat gandakan dia dan membuat dia sangat berbuah-buah. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau jadi melihat pelipat gandaan dalam hidup saudara? Jangan-jangan masih ada, kalau tidak terjadi pelipat gandaan, jangan-jangan masih ada Lot yang nempel dengan saudara. Haleluya. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, baru Tuhan berfirman. Setelah Abraham berpisah dari Lot, maka Abraham diberkati berlipat-lipat kali ganda. Dan saudara tahu, ketika terjadi pemisahan, Abraham tinggal di Hebron. Coba, dalam kehidupan pelayanan saya melihat ada begitu banyak orang yang saya pikir bertahan, tapi ternyata mereka bukan. Kemudian pisah. Dan ketika pisah, selalu terjadi pelipat gandaan. Ada kalanya Tuhan izinkan kita dengan orang-orang tertentu, di waktu-waktu tertentu, untuk sebagai batu lompatan saja, batu loncatan saja. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membangun sebuah bangunan, maka ada kuda-kuda. Betul? Scaffolding. Kuda-kuda. Kuda-kuda dipakai hanya untuk menolong para tukang, untuk menaikkan batu bata, memasang besi, memasang balok, memasang macam-macam. Tapi ketika bangunannya jadi, maka tidak boleh ada lagi satu kuda-kuda yang ada di sekeliling bangunan. Alasannya karena memang kuda-kuda tidak ditentukan untuk menyatu dengan bangunan. Ada orang-orang di sekeliling kita yang hanya nolong kita untuk menjadikan kita jadi sesuatu, tapi selesai itu mereka tidak bersatu dengan kita. Itu hal yang biasa. Dan kita harus belajar untuk berpisah, jangan tetap mengasihi, tapi saudara dan saya harus relakan itu. Abraham harus relakan berpisah dengan keponakannya sendiri. Sebelum Tuhan memberkati dia berlipat kali ganda. Saya alami itu dalam kehidupan pelayanan kami. Sekalipun ada kalanya membuat kami nangis, orang-orang yang kita didik begitu lama tiba-tiba bisa pergi. Tapi Tuhan bicara begini, pemisahan dulu, baru terjadi pelipat gandaan. Lalu Abraham tinggal di Hebron. Prinsip yang bisa dilihat di sini adalah bahwa pemisahan terjadi sebelum pelipat gandaan. Amin. Harus ada suatu pemisahan dalam kehidupan kita sebelum pelipat gandaan kita. Atau sebelum kita mengalami berkat-berkat dan janji-janji Hebron. Ingat, Daud diurapi di Hebron. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau berkat-berkat janji-janji Hebron? Haleluya. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, coba periksa. Adakah hal-hal yang perlu kita tinggalkan? Kehidupan-kehidupan lama yang perlu kita tanggalkan. Karakter-karakter lama yang perlu kita tanggalkan. Harus ada pemisahan. Separate. Kekudusan artinya memisahkan diri dari dunia dan hidup bagi Tuhan. Baru terjadi double portion, pelipat gandaan. Tuhan panggil Bapak Ibu dipisahkan dari dunia ini. Dipisahkan untuk Kristus, dipisahkan untuk Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu menghidupi panggilan Tuhan, berani untuk hidup menyenangkan Tuhan. Alkitab katakan kalau dunia mencintai kamu, maka kamu bukan berasal dari dunia. Tapi kalau dunia membenci kamu, karena aku pun juga dibenci oleh dunia. Kalau aku dibenci dunia, dunia juga akan membenci kamu. Lalu Tuhan berkata, bersukacitalah. Haleluya. Amin. Itu berarti Bapak Ibu nggak bisa senangkan semua orang. Jangan mencoba menyenangkan semua orang, karena Tuhan Yesus pun tidak dapat melakukannya. Bapak Ibu buat baik, buat benar, selalu ada like and dislike. Selalu ada orang suka dan tidak suka.
namanya kita di dunia. Tapi yang penting mencari perkenanan Tuhan. Saudara dan saya harus berani untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Baru terjadi pelipat gandaan. Amin. Ishak dan Yakub juga tinggal di Hebron dan dikaitkan dengan Hebron. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Ishak dan Yakub juga tinggal di Hebron dan mereka selalu dikaitkan dengan Hebron. Ini makna rohani dari Hebron, yaitu harus ada pemisahan sebelum terjadi pelipat gandaan. Ishak harus memisahkan diri dari Ismail di mana di Hebron. Ada banyak orang yang ketika mereka contoh berteman, mereka takut sekali memisahkan diri karena pikirnya teman sudah lama. Sehingga akhirnya kompromi. Dan kehidupan mereka tidak lihat ada buah. Kalau mereka kerja, ya hasilnya biasa saja. Tidak mengalami breakthrough dalam hidup mereka. Kalau mereka pelayanan mereka biasa saja. Mereka nggak berani mengambil sebuah komitmen yang sungguh dalam hidup mereka. Mereka nggak mau radikal. So, kalau orang nggak mau radikal, pasti rada nakal. Yeah. Sehingga akhirnya hidup mereka biasa saja. Mereka nggak mengalami lompatan-lompatan iman yang luar biasa. Mereka nggak mau ada pada standar-standar yang tinggi, padahal Tuhan ada di tempat yang tinggi. Mereka hanya mau menyenangkan manusia, cari pujian manusia. Bapak Ibu harus pisahkan diri. Mereka selalu pakai otot mereka. Ismail itu artinya didengar oleh Tuhan. Ishak itu artinya tertawa. Dan Ismail selalu memakai kekuatannya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Ishak adalah anak perjanjian. Saudara dan saya adalah anak-anak perjanjian. Harus pisahkan diri dari orang-orang yang mengandalkan kekuatan mereka. Tanda bahwa kita anak perjanjian adalah bergantung kepada Bapa yang berjanji, yang akan memberikan more than enough kepada saudara. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan, saya anak perjanjian. Kalau anak perjanjian, maka ada sebuah komitmen, jalur, berkat, legacy, warisan yang akan diberikan kepada saudara. Ishak dan Yakub juga tinggal di Hebron, berkaitan dengan Hebron. Ishak harus memisahkan diri dari Ismail. Yakub harus memisahkan diri dengan Esau juga di Hebron. Lahir dari kandungan yang sama, kembar, tapi dapat berkatnya berbeda. Esau menjadi orang yang ada dalam kutuk, sedangkan Yakub menjadi orang yang diberkati, berlipat-lipat kali ganda. Pemisahan terjadi di mana? Di Hebron. Mereka mulai lahir dari kandungan yang sama, dari orang tua yang sama. Tapi saudara dengar baik-baik, pelipat gandaan hanya terjadi pada Yakub. Tidak terjadi pada Esau. Hari ini kita boleh satu keluarga, kita boleh satu gereja, kita boleh percaya sama kepada Tuhan. Tapi kata kunci untuk pelipat gandaan terjadi ada pada sikap hati kita mau memisahkan diri dari hal-hal yang selama ini menghalangi pertumbuhan rohani kita. Dari orang-orang yang selama ini tidak membangun iman kita, yang selalu menarik kita mundur, yang selalu menarik kita untuk kompromi dengan situasi dan keadaan. Tapi mereka yang berani bertindak, berani hidup bagi Tuhan, mereka akan melihat buah-buah yang berlipat ganda seperti Abraham dan akan menikmati janji-janji Tuhan. Yakub harus memisahkan diri dari Esau. Tujuannya supaya mereka mengalami pelipat gandaan dan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Tahukah saudara bahwa Tuhan punya rancangan besar, rencana besar dalam hidup kita? Firman Allah berkata dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar
Dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kegelapan adalah hal-hal duniawi. Kegelapan adalah tipu daya setan. Anda dan saya dipanggil, dipisahkan. Haleluya. Ini yang membedakan antara kekristenan dengan agama. A dan gama artinya kekosongan. Manusia mencoba menjembatani cari Tuhan pakai filosofi, pakai korban, pakai kekuatannya sendiri, pakai ilmu pengetahuan, dan mereka tidak pernah menemukan Tuhan. Bahkan kita belajar teologi, teo dan logik, logos, ilmu yang mempelajari Tuhan. Apakah bisa mengenal Tuhan? Nehi. Ya, otak kita cuma hanya sebesar bapao. Ya. Kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan detail dengan ilmu pengetahuan. Satu-satunya adalah saudara dan saya punya relationship dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Dia. Amin. Kekristenan beda. Kekristenan adalah Yohanes 15:16. Pemilik kehidupan, pemilik sorga yang menciptakan langit dan bumi, turun cari saudara dan saya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah, supaya buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi kekristenan adalah Tuhan yang pilih saudara, bukan Anda dan saya yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Itu Kristen. Haleluya. Jadi kekristenan adalah relationship. Sorga, penguasa sorga. My King, my Lord. Melangkah tinggalkan sorga, cari kita. Tujuannya apa saudara? Untuk pelipat gandaan. Tujuannya adalah dipisahkan menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Anda bukan milik dunia. Anda milik kepunyaan Tuhan. Ketika Tuhan minta sesuatu daripada kita, jangan nahan, karena semua yang ada pada kita punya Dia. Dan Tuhan gak pernah juga ambil apa-apa dari kita. Amin. Harus terjadi pemisahan, baru terjadi pelipat gandaan. Dan tahukah Bapak Ibu, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Semua kita yang datang malam hari ini, Tuhan beritahukan kepada kita semua, bahwa di depan mata kita akan terjadi pelipat gandaan yang luar biasa, ketika saudara dan saya mulai memisahkan diri, seperti Esau dan Yakub, seperti Ishak dan Ismail, seperti Abraham dan Lot, harus berpisah. Baru kemudian pelipat gandaan datang. Demikian pun juga kita. Tuhan gak ajarkan kita untuk membenci orang. Tapi Tuhan ajarkan kita supaya saudara dan saya harus berteman, milih orang, karena orang-orang sekeliling kita menentukan pertumbuhan rohani kita. Saya kalau mau lihat seseorang, saya lihat dia baca buku apa, dia berteman dengan siapa. Langsung tahu orangnya. Hanya itu. Kalau mau lihat seseorang, lihat aja dia baca buku apa. Kalau dia baca buku Kopinho, pasti ketika firman disampaikan, dia akan bilang, tidak kena, tidak kena, tidak kena, tidak kena. Kenapa? Dia kayang terus. Karena suka baca buku Kopinho. Haleluya. Saya suka baca buku Kopinho dulu. Karena suka film Kolosal Mandarin. Sampai sekarang saya suka nonton film Kolosal Mandarin. Ya, tapi yang true story ya, saudara ya. Saya nggak suka nonton yang berhayal-hayal, nggak suka. Karena suka sejarah. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, bahwa jadilah orang yang mau diajar. Ketika Tuhan beritahukan, kita lakukan. Jangan berteman dengan orang yang membawa imanmu saudaramu nyusut ke bawah. Tapi bertemanlah dengan orang yang membawa saudara iman Anda naik dan semakin hari semakin mencintai Tuhan. Amin. Tuhan janji pelipat gandaan. Berapa banyak yang mau lihat pelipat gandaan? Bapak Ibu tulis di situ. Saya akan melihat pelipat gandaan. Saya akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib terjadi dalam diri saya. Haleluya. Amin. Saya percaya malam hari ini Anda diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa malam hari ini supaya Anda semua mengalami pelipat gandaan dan
memisahkan diri dari hal-hal yang Tuhan gak suka, untuk Anda menyaksikan yang terbaik yang akan Tuhan sediakan kepada saudara.